Sobat Koalisi Perempuan Indonesia dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama kami dalam podcast Ngobrol bareng Koalisi Perempuan Indonesia. Nah, pada podcast kita kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik nih, yaitu penerapan sanksi hukum adat terhadap kekerasan berbasis gender seksual yang ada di Kota Palu. Nah, oleh karena itu, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu sekretaris Majelis Adat yang ada di Kecamatan Mantikulore. Halo Ibu. Hai. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, senang sekali nih rasanya kita bisa dapat bertemu dengan Ibu, mungkin di tengah kesibukan yang Ibu sedang jalani saat ini. Oke, baik Ibu, mungkin boleh dong disapa dulu nih teman-teman Sobat Koalisi Perempuan Indonesia yang sedang menonton kita pada saat ini. Dan juga mungkin Ibu boleh sekalian memperkenalkan diri dan apa sih aktivitas yang sedang Ibu jalani saat ini? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para perempuan Koalisi Indonesia. Di sini saya, nama saya Ibu Fadlun. Aktivitas saya setiap harinya saya sekretaris Majelis Adat Kecamatan Mantikulore, dan yang lainnya saya di Perempuan Adipura juga, di PKK juga, di situ juga di paralegal, yaitu perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Wah, menarik sekali ya Ibu aktivitasnya, semenarik topik podcast kita pada sore ini. Nah Ibu, sekilas informasi nih buat Sobat Koalisi Perempuan Indonesia, bahwa di Kota Palu ini memiliki kebijakan daerah yang mengatur mengenai pemberlakuan hukum adat di masyarakat Kota Palu. Nah Ibu, menurut pandangan Ibu nih, apa sih sebenarnya hukum adat itu? Dan apakah Kota Palu masih sangat kental dengan adanya aturan yang memang hanya di daerah tertentu saja? Ya, baik, terima kasih. Kalau hukum adat itu hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tidak tertulis. Tapi hukum yang diperlakukan orang tua yang terdahulu yang sampai dilaksanakan masa sekarang ini, begitu. Ya, jadi kalau misalnya kita berbicara tentang hukum adat, untuk di Kota Palu sendiri, di Mantikulore itu masih sangat berlaku. Oh, masih sangat berlaku ya Ibu. Oh iya, baik. Nah Ibu, apakah di dalam suatu kebijakan hukum adat tersebut itu mengatur mengenai pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seperti kekerasan seksual? Iya, karena di sini kalau kekerasan itu kan ada beberapa kekerasan. Nah, kita perlu ketahui bahwa kalau kekerasan yang seksual yang di dalam hukum adat, kalau pemerkosaan itu sudah diatur oleh hukum positif. Kalau di dalam hukum adat seperti kekerasan seksual, mengintip, nah itu ada sanksi adat yang mengatur. Oh iya Ibu. Nah seperti yang kita tahu bersama nih Bu, bahwa ada sanksi adat yang diberlakukan dalam penerapan hukum adat. Saya ingin bertanya nih Bu, kapan sih sanksi adat ini dapat diberlakukan? Apakah dengan sanksi adat tersebut dapat membuat efek jera terhadap pelaku? Ya baik, sanksi adat diperlakukan pada saat dia melakukan kasus tadi itu. Pada saat dia melakukan, otomatis di situ ada yang keberatan dan mengadu ke ketua adat. Nah di sini sanksi yang diberikan berjenjang. Kalau dulu sanksi adat ini lebih berat, karena apa? Dulu belum ada HAM. Oh betul. Ya, betul. belum ada HAM. Jadi kalau pemerkosaan itu karena belum ada HAM dan belum ada hukum, karena adat yang duluan. Orang yang memperkosa anak kandungnya sendiri itu dibuang ke laut. Namanya itu dalam bahasa Kaili itu dilabu, dibuang ke laut. Jadi dia istilahnya itu kan tidak ada HAM. Jadi dia itu sanksi HAM, sanksi adat itu sangat berat.
Nah itu, jadi pada saat sekarang ini sudah ada HAM, Iya. berarti sanksi adat itu otomatis sudah apa istilahnya sudah ada hukum positif, Iya. sudah begitu, ada hukum agama, Iya. begitu. Jadi kemungkinan pelakunya mendapatkan efek jerah ya Ibu? Iya. Jadi itu memang mendapatkan hukum efek jerah, Iya. karena dia sudah melihat bahwa siapa pelaku tadi itu otomatis itu hukumannya. Iya, Nah, betul, sekarang betul. sudah ada HAM yang mengatur. Oke Bu, baik. Nah, jika sudah mendapatkan sanksi hukum adat nih Bu, apakah pelaku kekerasan tetap didorong untuk mempertanggungjawabkan tindakan kekerasannya di mata hukum positif negara Ibu? Begini, kalau sudah dilakukan di lembaga adat atau di majelis adat, tidak lagi ke hukum positif, Oh, karena sudah diputuskan di situ. oh iya Iya. Bu. Tapi atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. Kedua ya, Bu, belah ya? pihak. Oh iya. Dan juga di situ dia sudah diberi sanksi Oh dari iya. lembaga adat tadi itu. Iya, baik Ibu. Nah, menarik sekali ya teman-teman Sobat Koalisi Perempuan Indonesia, karena kita tentu bersepakat nih untuk mencegah segala bentuk tindak kekerasan seksual yang ada di terkhususnya di Kota Palu ini. Nah, hal ini juga sejalan dengan apa yang sedang Koalisi Perempuan Indonesia perjuangkan dalam program Generation Gender atau Genji yang memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat adil gender tanpa menyinggung soal upaya nih. Apakah yang kiranya bisa lembaga adat lakukan atau secara individu dapat Ibu upayakan untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan berbasis gender dan seksual di Kota Palu, Ibu? Baik, kalau kami di lembaga adat dan kebetulan saya ini di lembaga adat sebagai sekretaris, di di lembaga sebagai sekretaris, dan di sini saya juga di situ sebagai fasilitator forum anak. Iya, Saya kolaborasi. Pada saat di situ tuh, untuk ke depan nanti bagaimana untuk generasi untuk anak dan perempuan ini. Nah, di sini kami sering sosialisasi. Oh, Sosialisasi untuk nanti menangani bagaimana untuk pernikahan anak tadi. Nah, di situ juga kami sosialisasi biasa untuk ke anak itu langsung, Oh, iya. ke ibu-ibu, begitu. Nah, Ibu, mungkin Ibu memiliki pengalaman pribadi nih tentang menangani suatu kasus, dan juga apa sih caranya Ibu dalam menangani kasus tersebut, dan siapa saja di dalamnya yang terlibat nih, Bu? Ya, baik. Di sini kami pernah mendapatkan salah satu kasus seksual. Kasus seksual ini terhadap anak anak kecil. Oh, Ya, anak kecil. Nah, seperti saya sampaikan tadi itu, kehidupan di Huntara itu sangat rawan. Iya, betul. Nah, di sini ibunya sudah pergi kerja, anaknya tinggal di rumah. Nah, di sini kan tetangga ada. Iya. Nah, anak ini bajunya itu anak umur 5 tahun. Nah, punya pakaiannya kan kadang-kadang anak ini ya Masih begitulah. seksi ya, Begitu. untuk Nah, berpenampilan. datanglah. Nah, pelaku ini bukan anak kecil. Orang dewasa. Nah, sudah di atas 18 tahun. Nah, di sini ini dia istilahnya mungkin cepat ketahuan karena dia sudah belum sempat, tapi dia sudah anak ini sudah dia pegang, dia sudah dia raba-raba, otomatis itu kan sudah melakukan Pelecehan ya, Bu? pelecehan begitu. Jadi gimana itu, Bu, kelanjutannya? Nah. Apakah ada yang melapor atau Ya, pada saat itu orang tuanya sendiri melapor ke sekretaris lembaga adat. Oh, iya. Sampai di situ otomatis itu kewajiban dari sekretaris lembaga adat untuk melapor ke ketua adat. Nah, di situ itu kasus itu tidak bisa dikasih untuk lama-lama, langsung diproses. Jadi persidangan adat itu dia bukan pada siang hari karena masih banyak aktivitas lain. Jadi di malam hari sesudah sholat isya. Nah, di sini ini berarti di situ tuh kalau dalam lembaga adat itu ada, kalau bahasa kita orang Kaili, tosa atau salah itu yang pelaku. Iya, pelaku. Rugi itu yang Korban. Oh, Nah, iya. itu. Nah, di situ itu jadi di situ ada suro. Suro itu polisi adat Oh, iya. yang memanggil kedua belah pihak tadi.
Oh, korban dan pelaku Iya, dipertemukan. dipertemukan. Pada saat itu ada dalam satu duduk untuk menyelesaikan persoalan tadi itu. Iya. Nah, di situ itu harus ada saksi. Kalau tidak ada saksi, dari adat itu sendiri sulit untuk mengungkap kasus itu Iya, karena betul, tidak ada betul. saksi. Nah, di situ ada saksi, tetangga huntaranya sendiri. Nah, di situ. Nah, di dalam hal ini sudah gelar perkara tadi itu sudah dari ketua adat dan semua di situ pila-pilanya Iya. untuk membicarakan itu sanksi apa yang diberikan kepada pelaku tadi itu, begitu. Dan ini saya juga kan dari paralegal, Iya, betul. perlindungan perempuan dan anak. Nah, berarti saya kolaborasi di situ karena yang rugi ini adalah anak. Iya. Nah, posisinya anak, begitu. Nah, jadi pada saat itu ketua kami menyampaikan bahwa kita berembuk dia ini memang sudah ketahuan salah karena kita memperkes masalah. Nah, dia ini ada saksi bahwa dia pernah melakukan itu. Nah, di situ jadi di situ sanksi apa yang diberikan Untuk ke pelaku tadi itu. Nah, sedangkan di situ tuh di sini ada 3 salah dalam hukum adat. Iya, betul. Salah kana, salah bibi, salah baba. Apa itu, Ibu, Nah, kalau boleh tahu? salah kana itu seperti yang saya sampaikan tadi itu, dulu belum ada hak asasi manusia. Oh, Masih iya. hukum adat diterapkan. Dia memperkosa anak kandungnya, dia dibuang ke laut, dilabu namanya. Iya. Nah, begitu. Nah, sekarang ini sudah ada hukum agama, hukum positif berlaku. Nah, jadi di situ itu istilahnya sekarang sudah beriring hukum tadi itu. Tapi sanksi adat itu pasti kami akan istilahnya laksanakan karena memang masih istilahnya dipercaya oleh masyarakat. Oh, iya, Nah, di situ betul. sanksi adat apa yang diberikan ke pelaku tadi itu. Nah, di sini tadi ada bertanya apa itu salah kana, apa itu salah bibi, apa itu Iya. salah baba. Nah, di sini salah itu salah betul-betul yang tadi itu dilabu. Oh, iya, Nah, betul. kalau salam bibi itu seperti kita berucap. Nah, sama dengan hukum positif yang ada di negara kita kalau kita tersinggung. Iya. Nah, misalnya saya datang, contoh itu. Nah, jadi hampir-hampir saya datang memaki. Iya. Jadi kami tersinggung dan saya kamu ini misalnya baku bawah mulut, anak itu hamil. Ternyata tidak hamil. Nah, Fitnah, itu ya. fitnah. Nah, Oh, itu iya. sudah termasuk dalam salam bibi tadi itu. Nah, dia menyampaikan tadi itu, dia dihukum juga, ada sanksi adat. Oh, yang Karena dia fitnah. karena dia memberikan keterangan tapi tidak benar. Iya, betul. Setelah dilibu begitu di dalam lembaga adat, dia tidak benar bahwa anaknya itu hamil. Itu salah satu contoh tadi itu. Iya. Nah, salah baba tadi itu di dalam pergaulan kita sehari-hari datang komio anjing apa itu. Iya. Nah, itu kami kan tidak terima. Iya, betul. Kesanalah kami ke lembaga adat, Pak, Ibu Sekretaris ada, saya tidak senang, saya dimaki-maki di depan umum. Nah, saya tidak pernah melakukan apa yang dia maksud. Gelar perkara tadi itu begitu. Akhirnya tidak terbukti. Tadi dia marah aman begini-begini. Ada sanksi lagi di situ. Oh, Nah, begitu. Ibu. Jadi itu istilahnya kalau dalam hukum positif itu kan nama baik. Iya. Ya, kalau dalam lembaga adat itu juga iya dalam hukum adat. Membersihkan nama baik. Nah, Ibu, seperti yang contoh kasus Ibu sampaikan tadi nih, bahwa ada anak yang dilecehkan sama orang dewasa. Itu apakah hanya sampai di hukum adat saja atau diteruskan ke ranah positif? Nah, baik. Nah, pada saat itu, alhamdulillah, kesepakatan bersama setelah kita rembuk adat dan orang tua dari anak tadi itu mengatakan karena memang belum diapa-apakan anak itu. Oh, iya. Baru istilahnya masih diraba. Tapi tetap kita berikan sanksi. Iya, betul. Tetap kita berikan sanksi. Kami tahu sanksinya apa? Apa, Ibu? 1 ekor kambing. Dan bukan anak kambing. Oh, yang sudah besar. Besar, kambing besar. Karena dia sudah memperlakukan anak itu. Jadi hukum diperlakukan itu untuk efek jerah. Semua diperlihatkan kepada masyarakat. Bahwa inilah hukum adat yang memang yang bisa kita tangani dalam satu kampung itu. Begitu.
Tetapi dalam keadaan tersebut berarti sudah melalui kesepakatan antara kedua belah pihak ya, apalagi terkhususnya korban nih dalam menyelesaikan kasus ini. Iya. Nah, Ibu, mungkin Ibu punya apa ya, salah satu contoh nih yang mungkin pernah Ibu alami atau bahkan di sekitarnya Ibu tentang kasus yang tidak ditindaklanjuti nih, hanya stuck di hukum adat. Namun kasus tersebut seharusnya dibawa ke ranah hukum positif negara. Bagaimana itu Bu? Apakah pernah? Saya belum pernah mendapatkan kasus begitu. Karena kebetulan juga saya di situ itu istilahnya tahu hukum, untuk memilah-milah hukum, mana ya untuk ke hukum, maksudnya ke adat, mana yang kita harus bawa ke ranah hukum. Oh iya. Begitu. Wah, baik sekali nih ya teman-teman. Sobat Koalisi Perempuan, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa banyak sekali sebenarnya kasus yang terjadi terkhususnya di Kota Palu dan di sekitar terdekat kita. Nah, mungkin menyinggung soal upaya nih ya Ibu ya. Mungkin apakah yang kiranya bisa lembaga adat lakukan atau secara individu dapat Ibu upayakan untuk memperkuat upaya pencegahan kekerasan berbasis gender dan seksual yang ada di Kota Palu, Ibu? Oh, baik. Kalau itu kami melakukan sosialisasi. Di situ itu untuk kalau dulu itu untuk sosialisasinya itu kepada orang tua. Tapi kalau sekarang tidak, terbalik. Kenapa saya katakan terbalik? Karena anak SMP itu sudah mau kawin. Nah, begitu. Nah, ini sudah namanya pernikahan anak tadi itu. Oh iya, betul. Nah, begitu. Karena kalau dulu itu orang tuanya yang menikahkan anak-anaknya. Tapi kalau menurut saya pribadi itu terbalik. Kenapa terbalik? Karena ini anak SMA saja mereka begitu dulu, tapi ini SMP. SMP itu rawan. Nah, jadi mereka itu jadi saya untuk kemarin itu pernikahan anak terjadi, kita tidak bisa untuk menutupi karena memang sudah terjadi. Tapi pernikahan anak itu kalau biasa itu tanda kutip kecelakaan. Jadi orang tanya celaka apa Bu? Jadi di situ itu, nah di sini ada tanda tanya. Mau dinikahkan, dia masih di bawah umur, tidak mau dinikahkan. Bagaimana? Iya, betul. Begitu. Dalam agama bagaimana ceritanya? Dan juga kita tidak bisa untuk begitu. Jadi itu salah satu yang harus kita dorong. Bagaimana pencegahan ini bersifat gender ini untuk maksudnya ke masyarakat, untuk nanti mencegah pernikahan anak ini. Dan saya sedikit berbicara, ada kasus, salah satu kasus yang ini yang diceritakan ini, kenapa anak melahirkan anak. Nah, anak melahirkan anak itu, dia berumur 15 tahun atau 16 tahun, sudah begitu. Dan itu yang perlu disosialisasikan kepada mereka, kenapa bahayanya menikah di usia anak. Reproduksi mereka itu belum istilahnya matang. Di situ. Jadi bukan barangkali kita untuk menakut-nakuti mereka, tidak. Justru kita itu menyelamatkan mereka, generasi-generasi penerus bangsa ini. Mau kemana bangsa ini kalau generasi yang sudah begitu? Begitu. Yang kedua, ini masalah sekarang ini stunting. Stunting. Kenapa? Kita cari akar permasalahan dari stunting ini. Kita mencegah, tidak bisa mengobati, kita cuma berikan suapan gizi terhadap anak tadi itu. Karena kenapa? Stunting itu anak-anak stunting itu adalah mereka itu gagal tumbuh. Gagal tumbuh itu bagaimana? Nah, menurut penelitian yang melahirkan anak-anak stunting itu yang tadi, yang anak umur menikah tadi itu, yang di bawah umur tadi itu, karena mereka belum tahu bahayanya. Terus kedua, mereka belum tahu untuk makan isi piringku. Isi piringku itu apa saja di dalam isi piringku itu. Untuk nanti mereka menjadi ibu yang siap melahirkan. Dan tidak melahirkan anak yang stunting. Jadi kalau misalnya tadi sudah dia masih muda, terus dia mengandung, oke, selamat melahirkan. Tapi banyak juga yang dari tanda kutip. Nah sekarang dia selamat melahirkan. Tapi anak yang dilahirkan tadi itu, apakah untuk anak sehat untuk menjadi generasi penerus bangsa? Ternyata menjadi anak stunting. Di situ. Jadi itu yang perlu
kita harus sosialisasikan bagaimana untuk kita keluar dari permasalahan ini. Nah, Ibu, baik Ibu. Nah, berarti sejauh ini apakah Ibu sudah pernah semisal di lingkup terdekatnya Ibu, apakah Ibu sudah melakukan sosialisasi terkhususnya bukan hanya orang tua saja, tetapi kepada anak-anak yang masih di bawah umur? Apakah sudah sejauh mana sih Ibu mensosialisasikan hal tersebut? Ya baik, saya ini ke sekolah-sekolah. Oh, ke sekolah. Ya, kebetulan saya juga ketua komite. Oh, ya, iya. jadi saya masuk ke sekolah itu istilahnya menyampaikan kalau memang kita butuh surat, kami bikin karena kami punya cap dari adat. Nah, jadi kami masuk ke sekolah-sekolah. Jadi ada jam khusus untuk kami mensosialisasikan tentang pernikahan anak itu, kenapa sampai perlu kita sosialisasikan, apa bahayanya. Iya, begitu. Betul Ibu. Wah, baik, sangat Ibu, baik sekali sih aktivitas yang sangat Ibu yang Ibu lakukan terhadap anak-anak. Bukan berarti kita menakut-nakuti seperti Ibu sampaikan tadi, tapi kita mengkhawatirkan takutnya terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Ya. Nah, pertanyaan terakhir nih ya Bu, mungkin sebelum menutup sesi podcast kita pada kali ini, mungkin Ibu punya referensi film atau buku yang bisa Ibu rekomendasikan untuk terkhususnya saya ya Ibu ya, salah satu Koalisi Perempuan Indonesia dan juga Sobat Koalisi Perempuan Indonesia yang ada di rumah, mungkin untuk menambah pengetahuan dan edukasi nih Bu tentang keterkaitan hukum adat dalam upaya pencegahan kekerasan berbasis gender. Ya baik, saya sangat tertarik sekali dengan buku yang film Kartini itu. Di sini dia sangat banyak edukasi di dalamnya, dan dia yang sangat saya garis bawahi, dia itu hanya ke strata bawah. Jadi di situ itu dia bagaimana dia menolak untuk pernikahan anak tadi itu, terus bagaimana dia berjuang untuk perempuan-perempuan yang ada di Indonesia ini. Itu adalah salah satu perjuangan dia yang perlu kita contoh dan perlu kita sampaikan ke anak-anak cucu kita. Betul Ibu. Nah Ibu, sedikit nih Ibu, apakah mungkin di di sekitar Ibu tinggal atau bahkan di kehidupan Ibu sendiri, apakah ada salah satu yang bisa mengedukasi diri saya sendiri dan sobat-sobat kalian tentang dengan cara menghindari kekerasan, tindak kekerasan seksual begitu Ibu? Ya, kalau misalnya untuk menghindari seksual itu dari kita sendiri, dari diri sendiri. Kita berpakaian, sedangkan kita sudah berpakaian rapi, sudah kita menutup aurat, sudah tidak tertutup, tapi ada saja itu istilahnya yang datang ke diri kita. Cuman jadi untuk saya pesan untuk ada di situ itu, kita bisa sebagai perempuan kita bisa jaga diri. Itu saja. Kita bisa jaga diri, terus kita menemukan di mana di masyarakat itu banyak yang kita ketemukan, yang ada negatifnya dan ada yang positifnya. Jadi mana yang kita ambil? Berarti di situ untuk untuk melihat mana yang kita ikut. Berarti untuk intinya kita jaga diri sebagai perempuan, dan jaga diri sebagai perempuan berarti kita harus menjadi perempuan yang tangguh. Perempuan yang tangguh itu, bagaimana perempuan yang tangguh itu? Berarti kalau kita menjadi perempuan yang tangguh, kita tidak terbebani oleh orang lain. Cuman kita menjadi contoh dari orang lain, dan kita bisa membantu orang lain. Bukan kita jadi beban orang lain, kita memberikan motivasi untuk orang-orang lain, terutama untuk kita perempuan-perempuan yang ada di Indonesia ini. Oke, baik. Mungkin saya menanyakan sedikit pendapat Ibu lagi nih mengenai bagaimana sih menurut Ibu tentang khususnya di Kota Palu sendiri, Provinsi Sulawesi Tengah dalam menangani kasus-kasus seperti yang kita bicarakan tadi, Bu. Bagaimana pandangan Ibu sejauh ini mereka menangani kasus? Pandangan saya sejauh ini, alhamdulillah, karena adanya kalau di luar lembaga adat, maksudnya adat, alhamdulillah perempuan yang ada di khusus Kota Palu dan Sulawesi Tengah, yang seperti yang saya sampaikan tadi, kebetulan saya juga paralegal dan di sini menangani kasus. Tadinya kasus itu mereka belum mengetahui ada aturan yang mengatur KDRT
terus ada aturan yang mengatur pemerkosaan. Iya. Nah, adanya perempuan-perempuan tangguh tadi itu, mereka mensosialisasikan dan mengawal kasus ini, dan alhamdulillah mungkin ke depan insya Allah untuk masyarakat Kota Palu khususnya sudah mereka mengetahui bahwa ada aturan yang mengatur semua ini, masalah pemerkosaan, terus masalah KDRT, dan semua ada yang mengatur. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Ibu atas informasi-informasi yang sangat penting nih. Apalagi terkhusus sobat-sobat Koalisi Perempuan Indonesia yang di luar sana. Oke Ibu, kali ini kita sudah dapat banyak informasi ya Ibu, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi sekarang udah lebih tahu dong ya Sobat Koalisi Perempuan Indonesia tentang bagaimana sih hukum adat yang ada di Kota Palu ini berlaku dalam menangani suatu kasus kekerasan seksual. Nah, kalau informasi ini penting untuk kamu, jangan lupa share, like, comment, and subscribe YouTube Koalisi Perempuan Indonesia. Biar kalian selalu update tentang isu-isu hangat yang nggak pernah dingin sambil ngopi di podcastnya Koalisi Perempuan Indonesia. Sampai bertemu di podcast selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.